Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua podcast bersama Bos Goberigo. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari SMK 10. Coba tolong perkenalkan diri ya. Perkenalkan saya Joy Tohaya. Perkenalkan nama gue Yahya. Nama saya Awati Widya. Perkenalkan nama gue Aksal. Yes, jadi kali ini sebenarnya kita mengundang mereka berempat ini untuk membahas tentang Perang Dunia Kedua. Jadi sebelumnya ya, sorry banget nih, gue belum bisa ngerjain apa-apa nih. Iya bang, kamu bang. Jadi gue mau nanya gimana sih tuh kronologi awal tentang Perang Dunia Kedua? Nih, berlangsung antara tahun 1939 dan 1945. Perang Dunia Kedua adalah konflik global yang menjadi dua aliansi militer. Kekuatan Axis terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Kemudian sekutu terdiri dari sebagian besar negara di dunia yang bersatu untuk menantang kekuatan Axis. Nah, bukannya perang dunia kedua itu gara-gara rempah-rempah ya? Itu juga ya. Mau apa? Penjajahan Spanyol Indonesia nyari rempah-rempah. Spanyol, terus Spanyol kali. Tapi mau gue di pasar rempah-rempah itu maling gue. Lah, kok maling? Kan beli, namanya juga beli. Tapi kalau sebab akibat Perang Dunia Kedua itu gimana sih? Sebabnya Sebabnya itu adalah tumbuhnya fasisme Italia pada tahun 1922 kira-kira. Walaupun kita tempat lain akan militerisme Jepang setelah serangannya terhadap Cina pada tahun 1930 dan secara khusus perebutan kekuasaan politik Jerman pada tahun 1930. Ya, oleh Adolf Hitler. Tentu saya kalian semua tahu sebagai orang yang sangat kejam. siapa tuh? Hitler. Oh, bisa disebut juga Hitler itu dia. Ya, Hitler orang itu. Namanya siapa tadi? Adolf Hitler. Aduh. Yang partainya NSDAP. Nah, serta kebijakan politik luar negerinya yang sangat agresif. Penyebab langsungnya adalah Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman setelah Jerman menyerang Polandia. Nah, pada bulan September 1939, secara luas Perang Dunia II disebabkan oleh penyebab umum dan khusus. Nah, kalau bukannya Adolf Hitler itu membantai orang-orang Yahudi aja ya, makanya perang dunia. Tetapi masalahnya juga ya, Hitler itu telah membunuh banyak orang dengan kejam. Tetapi terkadang ada yang tidak bersalah pun yang bahkan mungkin tidak Yahudi. Parah banget itu. Iya, masalahnya itu walaupun benar dia membunuh banyak orang yang dia ingin menguasai kekerasan, tetapi orang tidak akan lupa apa yang dia lakukan secara kejam pada penduduk Eropa. Tadi siapa itu Hitler perampok Mompuy ya? Perang bom. Tinggal di mana dia? Rabodo katanya. Cianjur ya. Berarti dia kejam juga ya juga. Kalau masa dia bunuh diri, Bunuh diri. Oh, bunuh diri apa tuh, Jo? atau masa di atas balkon komunisnya. Kirain gua gara-gara kebanyakan tugas sejarah. Mungkin yang akhirnya bunuh dia dirinya sendiri. Tapi, Win, Ya, aku yang nggak pasti membunuh secara kejam orang-orang dia ngerasa bersalah nggak gitu? dari bunuh diri. Dia bunuh orang gitu ngerasa bersalah nggak? Jo? Berarti psikopat dong. Psikopat mungkin enggak, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau berlebihan ya, negara-negara kejam apa nih sih tuh pas Perang Dunia Kedua tuh? Jepang. Ya. Ya, Jepang menurut saya. Kejam apa sih tuh Jepang tuh? Jepang, kita selama 3 tahun setelah terjajah selama perang diperas dan diambil semua yang kita punya, bahkan membunuh kakek nenek moyang. Sepertinya Jepang jauh lebih kejam dari negara-negara lain. Loh, kok? Kan Jepang kan baru 3 tahun doang. Gimana sama Belanda aja yang 350 tahun? Tapi Belanda, Tapi Belanda ada orang-orang yang ingin memberi rakyat kita sesuatu atas apa yang mereka pakai di negara kita. Contoh seperti Theodor siapa gitu, saya baca di sejarah kemarin. Terus efek apa aja sih yang disebabkan itu sama Perang Dunia Kedua itu? Separah apa sih? Sekarang apa? Parah. Parah.
apa, tapi kalau menurut saya sih cukup parah karena perang dunia itu mengguncang dunia. Tidak mungkin bahasa perang dunia itu dianggap enteng bagi semua warga dunia kita ini. Walaupun kita dengar mungkin antara negara sama negara ini, tapi walaupun itu tetap punya berefek ke dunia. Mungkin ekonomi, mungkin negaranya, mungkin rakyat. Efek ekonominya ke ekonomi, efek dari perangnya bisa kena ekonomi juga nggak Jo? Kayak Bisa. kemiskinan bermasalah terus kelaparan massal gitu. Bisa. Perekonomian dunia mengalami kekacauan. Amerika Serikat muncul sebagai negara kompetitor. Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri. Tuh, gagal. Mas sering. Mas pernah dengar Mas? Alhamdulillah pernah. Dan apa? Yang muncul. Terus kalau apa nih positif sama negatifnya nih bisa kita ambil tuh dari perang dunia kedua tuh? Yaitu positifnya berpengaruh pada persenjataan, pengobatan dan pembentukan PBB. Sedangkan dampak negatifnya ialah banyaknya kematian, kemiskinan dan perpecahan. Pecah ada bagaimana? Pecah gitu. Tahu? Ceritain aja. Nah perpecahan berarti beda langsung pecah gitu kayak Pecah. Rusia ya. Iya, Beda langsung. Rusia kan awalnya kan Zolim besar. iya Uni Soviet namanya kan gara-gara putih jadi Rusia kan. Iya. Katanya mah pakai gue sih itu Putin Jo katanya dia berani keluar. Tapi mungkin mereka juga percaya Rusia itu dengan gara-gara komunismenya. Emang Rusia banyak komunis. Banyak. Banyak. Pak Abdullah dulu mau tahu nggak nih? Sebagai kita yang otomotif di SMKN 10, kalau kalian mau beli mobil di usia pada saat itu, kalian harus nunggu 7 tahun untuk mendapatkan mobil. Itu ada statistik luar biasa. Tapi menurut lu pada nih, sebenarnya itu bener ada apa kagak sih sebenarnya? Ada pasti lah. Pas awal perang dunia kedua ya. Ya. Itu. Tidak akan ada kurang. Soalnya kejam dia Pasti itu jam tuh. asli. Sampai sekarang pun masih ada yang mengatakan Kalau ada di depan gua tonjok palanya. Hitler lahirnya emang kapan sih emang kejam banget dia. Di situ. Hitler, kenapa bisa sih sekejam itu? Iya kenapa ya? kita nggak pernah tahu nabi kan. Nah, dia kan agamanya apaan? Ya kan iya, nggak agamanya juga. Kita nggak tahu. Tapi menurut gue nih ya, Amerika ngebom Jepang tuh sebenarnya ada baiknya apa enggak sih? Apa ada buruknya juga tuh? Kalau baiknya sih supaya perang dunia kedua berhenti. Karena Jepang memang sangat kejam dan iya agak sedikit kejam Amerika atau tapi akhirnya kita bisa terlepas dari penjajahan dan akhirnya bisa merdeka seperti itu. Tapi kan membanganggap Jo kan katanya hukum dunia kan nggak boleh ini Jo ngebunuh manusia secara massal Ya ya. mau gimana lagi? Coba ya lu perang dunia susah, capek. Lu mau tidur, mau hidup tenang. Tahu di rumah lu dibom dah. Lu marah nggak? Marah. Ya kagak lu mati duluan tolong. Marah kau ya aduh. Lah iya Nggak hidup lu. Tahu. Gimana mau marah udah mati duluan. Tapi pas waktu itu kan tembok Berlin udah dibangun tuh. Terus dirutin lagi itu apa sih tembok itu? Berlin. Dan Itu tembok Cina. Bukan, tembok Berlin. ya, tembok Berlin itu memang terdiri atas perang dingin yang terjadi antara Modern Jerman dan Uni Soviet. Karena ada yang demokratis dan yang komunis. Hal itu makanya tembok tersebut dibangunkan untuk mencegah imigrasi orang-orang dari Berlin Timur ke Barat. Dan akhirnya 9 November 1989 tembok Berlin runtuh setelah beberapa puluh tahun setelah perang kedua. Orang-orang pada waktu itu memanjat, menabrak, memukul dinding. Kayak demo dong Jo. Demo maba UI ya. Biasanya begitu Dengan Jo. bahan dan baku dan akhirnya Demo meruntuhkan Ferdi tembok Sambo. itu. Yoi demo Jo. Dan akhirnya berdemokrasi dan bebas. Itu polisinya gimana tuh Jo kayak gitu? Ya tanya aja, akhirnya juga jatuh komunismenya. Lah pas lu ke Jerman gimana tuh Jo? Nggak tahu yang ada yang gua tahu itu Yang banyak LGBT. LGBT. LGBT-nya kan jadi LGBT setelah perang. Oh. Tapi Tapi juga setelah Jerman akhirnya
dimaafkan sama negara-negara lain dan juga tembok itu lalu. Ada pada waktunya ekonomi mereka kalau bisa naik tinggi 200%. Itu merupakan statistik yang tinggi. Emang lu maafin Jerman ya? Lu maafin? Udah dulu dah. Lu? Walaupun sudah kira-kira berapa tahun, 80, 90 tahun telah lewat, dan dimaafkan. Tapi kan Jerman ada banyak juga. Ini teknik otomotif kan Jerman. Yo, ini mesin Jerman. Tapi kalau gua kerja di sana gimana ya? Kulit LGBT. Masa lah, udah gua mau kamu. Gawe. Bengkel. Bengkel berusaha dulu. Number ban. Lai. Number ban pesawat. Science. Terus kenapa sih sebagian penduduk tuh ya pas perang dunia kedua tuh benci banget sama Hitler tuh, kenapa sih? Kata kejam. Maka banyak kekerasan. Lah, emang kayak Jerman lu pernah lihat? Ada buktinya nggak? Ada Ribuan orang mati. Ribuan orang mati. tuh dengar. Boleh gua Bukan ngomong ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan Tapi mungkin. di Jerman mana Israel sama Hitler? Israel. Hah? Zaman mana? Mana? Sepertinya itu sebenarnya kekejaman itu juga berdasarkan efek dari negara lain. Gara-gara negara apa tuh? Jok? Amerika. Wah, emang Amerika. Tapi kan tujuan Hitler kan memang ngebunuh orang Yahudi tuh. Iya, Tapi ada sebenarnya pakai surat. dia yang sebagian sebagai Yahudi mati. Iya. Mungkin ada orang tidak bersalah pun ke bawah. Terus gimana tuh? Akhirnya perang dunia berhenti gara-gara kenapa tuh? Karena pada tahun 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Cerita soal bom dan pengetahuan fisika Julius Robert Oppenheimer tersebut dipercaya sebagai penyebab Jepang menyerang sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Itu gara-gara bom atom. Nah, tapi kan Oppenheimer sih itu si Robert Oppenheimer itu kan nyiptain emang awalnya kan buat ngebom, cuman dia nggak nyangka bakalan terjadi perang segede itu kan. Ya, Gara-gara gitu penyalahgunaan senjata itu namanya atom. iya. Atau bulan? Oh. Kacang atom. Masuk Joy. Udah mandi belum? Hah? Nanti. Maklum. Itu aja. Jadi udah gitu aja sih, gue pengen nanya tentang perang dunia kedua segitu ya. Emang lu pengen perang lagi? Karena juga sih. Tapi kalau ada perang mau Boleh. Hah? Pakai topi itu kan. lawan Israel. Jangan. Dan gue sebagai anak Free Fire, ayo kirim aku ke Palestina ya. Pak Jokowi tolongkan kirim aku. Tolongkan player FM ke Palestina. Jadi lu ada SMP 10 kelas berapa sih ya? Kelas 11 ya? Kelas sekian gitu. Kelas 11. Udah sih pada naik gak? Alhamdulillah naik. Udah sih, jadi gitu aja ya. Ya, terima kasih ya. Ya, beraya. Yo. Ya, makasih, Bro. Jadi segitu aja podcast dari Bos Guberigo. Dadah guys. Guys. Kak, matiin kak.